Setelah menonton video opening kami, pasti banyak pertanyaan yang muncul di benak kalian. Seperti apakah kasus iklan Shopee yang berkolaborasi dengan Blackpink? Dan juga bagaimana kaitannya dengan materi yang ada di buku mengenai etika periklanan? Semua itu akan kami bahas di video analisis kami mengenai kasus iklan Shopee dan Blackpink. Uraian kasus. Kasus tersebut berawal dari Shopee yang berkolaborasi dengan Blackpink untuk melakukan periklanan pada tahun 2018. Namun, kontroversi hadir pasca penayangan iklan oleh pihak Shopee di berbagai stasiun televisi tanah air. Periklanan tersebut menuai kontroversi karena muncul di sela-sela tontonan anak-anak. Kasus tersebut kemudian mendapat banyak tanggapan, salah satunya dari dosen Universitas Padjadjaran, Maimun Herawati. Munculnya petisi yang diprakarsai oleh dosen Universitas Padjadjaran. Maimun Herawati sebagai salah seorang dosen di Universitas Padjadjaran membuat petisi pada laman change.org. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes karena iklan tersebut tidak pantas ditonton anak-anak. Sejak kemunculan petisi yang dapat diakses melalui change.org, sudah lebih 100.000 orang terlibat dalam penandatangan petisi. Pro dan kontra pun muncul dan heboh dalam pemberitaan. Alasannya cukup klasik, yakni penampilan dari iklan tersebut dinilai menampilkan para member Blackpink yang berpakaian terbuka dan dinilai tidak sesuai dengan norma masyarakat Indonesia. Kemudian, sang dosen tersebut melayangkan pengajuan pemberhentian. Pihak yang menolak iklan juga ikut mengimbau agar orang tua di Indonesia memberikan tekanan pada KPI melalui lembar pengaduan demi masa depan generasi selanjutnya. Pasca pengajuan pada 7 Desember, 4 hari berselang, tepat di tanggal 11 Desember, KPI akhirnya mengeluarkan keputusannya. Keputusan KPI tersebut muncul akibat adanya pengajuan dan tekanan yang diberikan oleh pihak-pihak yang tidak setuju. Keputusan KPI. Setelah adanya pengajuan dari pihak yang melaporkan, KPI kemudian memberikan putusan. Putusan yang dimaksud adalah dimintanya beberapa stasiun televisi yang menampilkan iklan Shopee Blackpink untuk berhenti melakukan penayangan. KPI berdalih bahwa iklan tersebut berpotensi melanggar Pasal 9 Ayat 1 SPS KPI tahun 2012. Hal ini terkait dengan kewajiban program siaran memperhatikan norma kesopanan. Terkait putusan Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberhentikan penayangan iklan Shopee Blackpink, tentu pihak Shopee bukan satu-satunya yang menerima dampaknya. Bisa dipastikan bahwa beberapa stasiun televisi secara otomatis dilayangkan teguran sebagaimana biasanya oleh pihak KPI. Peringatan keras yang dimaksud dilayangkan kepada 11 stasiun televisi yang menayangkan Sopir Oke 12.12 Birthday Sale, di antaranya Trans TV, RCTI, RTV, MNC TV, Indosiar, TV One, Antv, Trans 7, Global TV, NET, dan SCTV. Tentu saja, keputusan ini bukanlah isapan jempol belaka. Pasalnya, peringatan bertanggal 11 Desember 2018 tersebut telah mendapatkan bubuhan tanda tangan dari Yuliandre Darwis selaku Ketua KPI Pusat. Sebagaimana dilansir dari laman kpi.go.id, siaran iklan dan pemrograman acara tersebut dinilai tidak memperhatikan ketentuan tentang penghormatan terhadap norma kesopanan yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program P3 SPS KPI tahun 2012. Di lain kesempatan, pihak Shopee telah memberi tanggapan resmi pada halaman petisi yang dibuat oleh Maimun Herawati. Dikatakannya bahwa pihaknya telah mendapat izin dari Lembaga Sensor Film Indonesia untuk menayangkan iklan dan mengikuti setiap regulasi yang ada.
Pihak Shopee pun mengaku telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai teguran KPI yang dilayangkan. Jika ingin ditilik kembali, bisa dilihat bahwa akar dari permasalahan tersebut adalah kehadiran member Blackpink, yaitu Jisoo, Rose, Jennie, dan Lisa yang dinilai berpakaian terbuka sehingga dianggap tidak pantas ditayangkan. Munculnya pro kontra. Munculnya pro dan kontra ini disebabkan karena para fans tersebut tidak terima atas petisi yang dibuat oleh dosen Universitas Padjadjaran tersebut. Para fans tersebut kemudian bersatu dan membuat petisi pada laman change.organization yang diberi judul "Menolak Pemboikot Unicorn Shopee Blackpink" dan menjadi ajang bersatunya para K-pop. Munculnya fenomena pro kontra tidak pernah terlepas dari perbedaan sudut pandang yang lahir akan hadirnya sesuatu. Kurang lebih demikianlah yang terjadi pada kejadian pelaporan serta pengajuan petisi terhadap pihak KPI. Melalui sebuah kesempatan, Harley Stefano, selaku komisioner dan koordinator bidang isi siaran KPI Pusat, menyatakan agar dalam membuat iklan dan melakukan promosi, pihak produsen diharapkan untuk senantiasa memperhatikan brand safety, demi mencegah timbulnya persepsi negatif terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang tidak kalah spektakuler adalah trendingnya iklan ini di YouTube. Mungkin Maimun Herawati tidak pernah menyangka bahwa petisi yang diajukannya akan berubah bully dari Blink Indonesia. Munculnya petisi tandingan. Setelah petisi pemberhentian penayangan diajukan, petisi tandingan pun muncul dengan berbagai versi. Versi pertama dalam menolak pembelotan iklan Shopee Blackpink yang ramai dibicarakan. Sementara dalam versi yang lain muncul petisi yang meminta usir Maimun Herawati dari Indonesia. Tidak hanya itu, Maimun Herawati juga mengaku telah menerima sejumlah teror usai membuat petisi yang melibatkan pihak Shopee dan juga Blackpink. Melalui wawancara dengan pihak tirto.id, ia mengaku bahwa akun Facebooknya terkena suspend, akun Instagramnya hilang, dan akun atas namanya disalahgunakan, serta teror dan meme tentang dirinya pun telah beredar. Menanggapi petisi yang menginginkan pemberhentian penayangan iklan Shopee yang dibintangi oleh Blackpink, Shopee mengaku telah melakukan tindakan sebagai telah berkoordinasi dengan semua pihak yang mengatur waktu penayangan iklan tersebut, agar menjadi lebih tepat kepada pengguna. Selain itu, pihak Shopee pun mengaku telah mengetahui akan adanya surat peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Tapi sepertinya yang diajukan akan terdengar sia-sia saja. Pasalnya, sesuai dengan ini waktu yang sudah diagendakan sebelumnya, penayangan iklan tersebut memang akan bergantian dengan promo Shopee 12.12, Shopee Birthday Sale. Sialnya, pergantian tayangan iklan tersebut bertepatan saat datangnya peringatan KPI, yakni Selasa 11 Desember 2018. Sejalan dengan semakin dekatnya puncak ulang tahun Shopee yang jatuh pada Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional pada tanggal 12 Desember, dari beberapa perdebatan yang muncul, beberapa pihak kontra melayangkan kekecewaan mengejutkan mereka di media sosial. Bahkan ada yang menyampaikan kekecewaannya tentang sikap berlebihan masyarakat terhadap iklan padahal penayangan sinetron kejar tayang di Indonesia. Keterkaitan iklan dengan etika. Periklanan mempunyai keterkaitan dengan etika. Etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang moral, di mana dalam dunia perbisnisan, moral menjadi sebuah hal yang tidak dapat dikesampingkan karena berkaitan dengan budaya masyarakat. Etika periklanan, patokan iklan yang baik adalah 3 asas. 1. Jujur, benar, bertanggung jawab. 2. Bersaing secara sehat. Dan 3. Melindungi dan menghargai halayak. Tidak merendahkan agama, budaya, negara, golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Di dalam hal ini, masyarakat berperan sebagai objek penjualan. Periklanan perusahaan hendaknya dapat diterima oleh masyarakat, dan masyarakat bersedia untuk membeli produk atau mempercayai jasa perusahaan tersebut.
kejujuran dan kebenaran, iklan berbeda dengan berita. Dalam konteks ini, berita harus selalu mengatakan yang sebenarnya, dan hanya tentang seluruh kebenaran. Periklanan, di sisi lain juga, harus selalu mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak harus seluruh kebenaran. Teori yang terkait. Adapun yang termasuk dalam teori etika periklanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, deontologi. Penerapan teori deontologi dalam periklanan adalah bahwa pengiklan hendaknya bertindak berdasarkan niat baik dalam menjalankan tugasnya. Namun tak jarang kita temui hal yang sebaliknya. Lalu yang kedua, komunitarianisme. Penerapan teori ini dalam periklanan adalah ketika orang-orang memperhatikan iklan, maka setiap orang tidak akan memiliki pendapat. Beberapa orang mungkin menyukainya atau membenci dan lain-lain. Teori ini dipandang kurang sesuai untuk menjelaskan etika periklanan. Lalu yang terakhir, utilitarianisme. Dalam periklanan, nilai etis utilitarisme mempertimbangkan tindakan komunikasi dalam bisnis periklanan sebagai sebuah metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepuasan dan kebahagiaan konsumen. Banyaknya iklan yang melanggar dan tidak patut untuk ditayangkan dan disaksikan oleh berbagai kalangan masyarakat, etika pariwara Indonesia lahir sebagai pedoman bagi para insan kreatif periklanan. Dalam etika pariwara Indonesia, menjelaskan bahwa etika pariwara Indonesia diperlakukan sebagai sistem nilai dan pedoman terpadu, tata krama, dan tata cara yang berlaku bagi seluruh pelaku periklanan Indonesia. Keberadaan etika pariwara Indonesia juga sangat berperan penting dalam membuat suatu eksekusi iklan yang benar-benar dan tidak menyesatkan masyarakat luas, seperti tertuang dalam poin asas etika pariwara Indonesia. Dalam konteks periklanan, tidak hanya etika pariwara Indonesia yang bertugas melindungi masyarakat dari kesesatan pemakanan suatu iklan. Terdapat banyak institusi seperti Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, dan ada banyak undang-undang mengenai penyiaran. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002. Pada pasal 46 ayat 3 ia mengatur tentang penyiaran dan pariwara di Indonesia. Solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam pemaparan yang dilakukan pada bab sebelumnya, kelompok kami memberikan solusi terkait permasalahan yang serupa. Solusi untuk permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan prinsip etika yang sesuai di Indonesia dan juga mengedepankan brand safety demi mencegah timbulnya persepsi negatif terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kesimpulan. Di dalam persaingan dunia usaha yang sangat ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam zaman keterbukaan dan luasnya informasi saat ini, baik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas. Dalam periklanan, kita tidak dapat lepas dari teori yang diterapkan, etika, hukum dan undang-undang yang berlaku, di mana di dalam iklan itu sendiri mencakup pokok-pokok bahasan yang menyangkut reaksi kritis masyarakat, khususnya di Indonesia, tentang sebuah iklan yang dapat dipandang sebagai kasus etika dalam periklanan. Sebuah perusahaan harus memperhatikan etika dan estetika dalam sebuah iklan dan terus memperhatikan hak-hak konsumen dan apa yang akan didapat dengan adanya iklan tersebut. Maka demikian, menjaga etika dalam kegiatan periklanan ini sangatlah penting, karena dengan terciptanya iklan-iklan yang baik dan mendidik, maka akan baik pula citra periklanan khususnya di negara Indonesia yang dengan penduduknya berasal dari berbagai suku dan bahasa.